menurut saya menjadi penting adalah kenapa banyak orang Islam yang masih tidak bisa menerima kekristenan dan menganggap kekristenan itu sebagai musuh, meskipun sama-sama mencintai dan mengimani Yesus. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Senain dari kota Manado. Pada kesempatan ini saudara-saudaraku, saya akan menghadirkan pembahasan menarik untuk kita simak bersama-sama. Kita ketahui bersama saudara-saudaraku, selama ini mengapa orang-orang Kristen atau agama Kristen di Indonesia ini selalu memperoleh perlakuan yang tidak baik dari orang-orang tertentu. Dan saya mendapat jawaban atas semua persoalan ini, dan sebelum saya lanjut, marilah kita ikuti cuplikan videonya berikut ini. Menurut saya menjadi penting adalah kenapa banyak orang Islam yang masih tidak bisa menerima kekristenan dan menganggap kekristenan itu sebagai musuh, meskipun sama-sama mencintai dan mengimani Yesus. Ya, di kami itu, ibu bapak sekalian, masih ingat rukun iman kita toh? Di rukun iman kami, kalau di ibu bapak itu syahadat 12 lah. Kami ini tidak dianggap sebagai orang Islam Sunni sejati kalau kami tidak mempercayai Nabi dan para Rasul sebelum Nabi Muhammad. Yang termasuk kami imani juga itu adalah Isa, Yesus, Musa, Ibrahim dan lain sebagainya. Itu masuk menjadi kepercayaan kami. Nah, kenapa kemudian kami yang jelas-jelas secara teologi itu meyakini Yesus itu sebagai bagian penting dari kredo faith kami, ternyata kok sangat nggak suka dengan ini? Ada faktornya. Pertama adalah soal pewarisan memori ingatan terkait kesesatan kristologi dan ketakutan historik Indonesia. Jadi begini Bu Bapak, dulu sebelum kita merdeka, itu orang Islam itu menganggap bahwa negara Islam, negara Indonesia itu miliknya orang Islam. Lalu Belanda datang, nyebarin orang Kristen, orang Islam kemudian menjadi gini, wah, kok makin lama kok makin seperti ini? Wargane GKJ Taman Asri kok semakin lama semakin susut dan pindah ke GKJ sebelah. Ada perasaan terancam. Nah, pada waktu itu Belanda itu juga memberikan perlakuan yang sangat berbeda kepada pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen. Jadi orang Kristen yang cuma 5% itu mendapat limpahan dana 1 juta gulden tiap tahun dari Belanda. Orang Islam yang jumlahnya jutaan cuma dapat 5.000 gulden. Jadi orang Islam ini seperti didu. Oh gini ya jadi orang Islam, dikuyo-kuyo begini. Lah memori itu kemudian terus dilembagakan, sehingga ketika Belanda itu sudah nggak ada, kekristenan masih ada di sini, memorinya orang Islam itu masih begini. Kita sudah ikuti bersama-sama saudara-saudaraku cuplikan video yang baru lewat, dan ada beberapa pernyataan yang sudah dia sampaikan. Mengapa sampai saat ini Islam belum menerima kekristenan secara utuh saudara-saudaraku? Ya, bahkan Kristen itu dianggap musuh, padahal sama-sama mengimani Yesus Kristus, di mana orang-orang Kristen mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan orang-orang Islam mengimani Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagai Nabi. Dan tadi juga sudah dia sampaikan bahwa dulu sebelum Indonesia merdeka, orang-orang Islam menganggap bahwa Indonesia ini adalah milik orang-orang Islam. Dan poin ini saudara-saudaraku saya akan memberikan tanggapan. Begini saudara-saudaraku, mari kita kembali kepada sejarah masa lalu, ya, sejarah penyebaran agama Islam dan Kristen di Indonesia ini. Sejarah mencatat bahwa baik agama Islam maupun agama Kristen sama-sama masuk di Indonesia pada abad ke-7, ya, pada abad ke-7. Orang-orang Arab datang ke Indonesia pada abad ke-7 dan menyebarkan agama Islam tepatnya di daerah Pasai, Aceh
Aceh Utara, ya, daerah Pasai, Aceh Utara. Dan juga mereka menyebarkan agama Islam di wilayah Peurelak, Aceh Timur. Selain mereka berdagang, juga mereka ternyata menyebarkan agama Islam. Kemudian agama Kristen masuk ke Indonesia juga pada abad ke-7, jadi sama-sama abad ke-7, yaitu melalui gereja Assyria atau gereja Timur yang dibawa oleh orang-orang Persia ke Indonesia, bersamaan dengan pemberitaan agama Islam yang dibawakan oleh orang-orang Arab datang ke Indonesia. Pada waktu itu juga ada pedagang-pedagang dari Persia juga datang ke Indonesia menyebarkan agama Kristen di wilayah Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera, saudara-saudaraku, pada tahun 645 Masehi. Jadi masih masuk abad ke-6, belum abad ke-7. Kemudian orang-orang Persia ini menyebarkan agama Kristen di daerah Pancur, Deli Serdang. Jadi baik agama Islam maupun agama Kristen sudah ada di Indonesia sejak abad ke-6 dan abad ke-7, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu tidak ada yang mengklaim bahwa Indonesia ini adalah milik daripada salah satu golongan agama tertentu sebelum Indonesia merdeka. Ya, tidak ada yang bisa mengklaim bahwa Indonesia milik daripada salah satu agama tertentu sebelum Indonesia merdeka. Oke? Kemudian ada tanggapan bahwa agama Kristen masuk ke Indonesia dibawa oleh penjajah yaitu Belanda, ya, dibawa oleh penjajah yaitu Belanda. Dan menurut saya ini adalah pendapat yang keliru, karena sebelum Belanda datang, ya, sebelum Belanda datang ke Indonesia pada abad ke-16, agama Kristen sudah ada di Indonesia sejak abad ke-7, saudara-saudaraku. Kemudian kita sudah dengar bersama-sama tadi bahwa mengapa orang-orang Islam itu membenci orang-orang Kristen sejak masa penjajahan Belanda. Pada waktu itu terjadi perlakuan diskriminatif dari pemerintah Belanda, di mana pemerintah Belanda mengucurkan dana sebesar 5.000 gulden untuk orang-orang Islam, untuk agama Islam, sedangkan untuk orang-orang Kristen atau agama Kristen mengucurkan dana sebesar 1 juta gulden. Dan ternyata pada waktu itu orang-orang Islam merasa tidak dihargai oleh penjajah Belanda, sehingga memori itu tersimpan di otak atau di kepala umat-umat Islam sampai sekarang ini. Pada akhirnya perbuatan dari pemerintah Belanda yang tidak adil itu dilampiaskan oleh orang-orang Islam kepada orang-orang Kristen sampai saat ini. Dan ini menurut saya, saudara-saudaraku, adalah perbuatan yang tidak dapat diterima. Mengapa? Karena pada waktu itu baik orang-orang Islam maupun orang-orang Kristen di Indonesia ini, kita sama-sama dijajah, ya, sama-sama dijajah. Tidak ada pengecualian bahwa Belanda hanya menjajah orang-orang Islam dan orang-orang Kristen dikecualikan. Kita semua rakyat Indonesia pada waktu itu adalah daerah penjajahan Belanda. Oleh sebab itu, tidak ada yang harus menyimpan dendam ketika peristiwa itu terjadi, dan dendam itu disimpan sampai saat ini, karena kita sama-sama baik orang Kristen maupun orang Islam pada waktu itu kita sama-sama dijajah. Dan bangsa kita saat ini sudah merdeka, saudara-saudaraku. Tidak ada lagi penjajahan dari negara manapun di Indonesia ini. Kita hidup di Indonesia ini di alam merdeka. Oleh sebab itu, kita sudah merdeka. Tidak ada lagi bentuk penjajahan apapun yang ada di Indonesia ini, sudah termasuk penjajahan dari segi spiritual atau agama. Jadi,
tidak ada agama mayoritas ataupun minoritas, karena kita semua adalah satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.